Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, majlisul ilmi, majelis ilmu. Dan tema yang kita bahas adalah meneruskan pembahasan beberapa bulan yang lalu yang libur, berupa pembahasan tentang wakaf. Pembahasan tentang wakaf. Kita nyampe pada rukun wakaf. Kita sudah nyampe pada rukun wakaf di pembahasan yang pertama, di rukun yang pertama, yaitu sighah, yaitu sighah, akad yang diucapkan oleh pewakaf dan akad yang diucapkan oleh penerima wakaf. Ini sudah kita bahas di beberapa bulan kemarin. Nah, sekarang kita masuk syarat kedua. Rukun kedua dari wakaf adalah adanya pewakaf. Ini rukun yang kedua dari rukun-rukun wakaf, itu adalah adanya pewakaf. Kalau nggak ada pewakaf, ya nggak ada wakaf. Ya, pewakaf. Nah, ketika ada pewakaf, maka pewakaf ini harus terpenuhi syaratnya lagi. Syarat kedua dari rukun kedua dari rukun-rukun wakaf itu adalah adanya pewakaf. Ini rukun yang kedua. Rukun yang pertama apa? Sighah akad. Akad itu harus ada, sighahnya harus ada, dan sudah kita sampaikan kemarin beberapa bulan yang lalu. Dan kita masuk di rukun yang kedua. Ingat, rukun yang kedua dari rukun-rukun wakaf itu adalah adanya pewakaf. Sudah jelas? Nah, pewakaf ini harus terpenuhi 5 syarat. Pewakaf menjadi sah, ya, menjadi sah pewakaf itu harus terpenuhi 5 syarat. Yang pertama harus al-aql. Dia harus memiliki akal. Memiliki akal. Akalnya harus sempurna. Dari syarat ini berarti kalau andai kata ada orang gila mewakafkan mobilnya, mewakafkan tanahnya, tidak bisa diterima. Kenapa? Karena pewakaf akalnya nggak ada, atau akalnya kurang, hanya ada 60%, 40%-nya hilang, sehingga orangnya nggak jelas. Nah, ketika ada seorang yang memiliki akal 60%, 40% hilang, lalu dia mewakafkan tanahnya, mewakafkan rumahnya, maka wakafnya tidak sah. Kenapa tidak ada pewakaf? Ya memang ada pewakaf, tapi pewakaf tidak terpenuhi syaratnya. Pewakaf tidak terpenuhi syaratnya.
Yang kedua, harus balik. Harus balik. Harus pewakof, harus balik. Berarti mengeluarkan anak kecil yang belum balik, apakah dia sudah mumayyiz atau belum mumayyiz. Ada seorang anak umur 10 tahun misal contoh, dia mumayyiz, mumayyiz, terus membawa mobil, Pak, aku wakaf mobilku, ini STNK-nya, ini BPKB-nya, gak sah. Kenapa tidak sah? Dikarenakan dia belum balik. Karena syarat pewakaf harus sudah balik. Kenapa begitu? Karena ketika dia belum balik itu tidak kamalul akal, belum sempurna akalnya. Dia punya akal tapi belum sempurna. Sehingga ini kan masalah memberikan uang cuma-cuma kan, memberikan barang secara cuma-cuma. Nah, di saat dia kurang sempurna akalnya, maka khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan telah terjadi. Oleh karenanya para fuqaha mensyaratkan harus udah balik. Harus udah balik. Tanda balik dan tanda mumayyiz tahu nggak antum? Usia ditinjau dari usianya berapa? 17? Enggak ya. Begitulah yang disebutkan oleh para fuqaha. Tapi umur dan usia tidak sebuah jaminan itu dikategorikan balik. Karena dari satu zaman ke zaman yang lain itu pasti berbeda-beda, dari satu orang ke orang yang lain itu berbeda-beda. Yang paling kuat adalah untuk mengetahui dia itu balik atau belum balik dari mimpi. Kalau dia sudah mimpi, maka berarti untuk laki-laki itu mimpi. Berarti kalau dia sudah mimpi, berarti dia sudah balik. Itu sebuah kesepakatan tuh. Adapun kalau wanita itu dengan datangnya haid. Seorang wanita ketika dia datang haidnya, maka berarti dia sudah balik. Adapun selain itu, Pak, selain dari poin tadi itu tanda saja. Tanda biasanya kalau sudah umur sekian keluar bulu rambut atau itu biasanya hanya mimbab, ya biasanya tidak sebuah tanda yang dominan. Tapi tanda yang dominan bagi laki-laki baliknya dengan dia bermimpi. Bisa dipahami ini? Kemudian yang kedua, yang nomor 3, syarat yang ketiga bagi pewakaf, dia harus rosyidan. Dia harus rosyidan. Bismillah. Rosyidan itu di kitab fikih, Pak, itu ada babul hajar. Babul hajar itu bab pemerintah melarang seseorang menggunakan hartanya. Pemerintah melarang seseorang menggunakan hartanya. Padahal itu hartanya dia, Pak.
Tapi kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Dikarenakan lisafahi, karena bodohnya dia. Dia tidak bisa mengatur hartanya. Dia nggak bisa mengatur keuangannya karena dia bodoh tentang duit itu. Misal barang yang itu harganya 10.000, karena lugu dan bodohnya dia beli dengan harga 1 juta. Atau barang yang harusnya dia jual harga 100 juta atau 1 juta, dia jual harga 100.000. Saking bodohnya dia. Nah, berarti orang yang semisal ini itu nggak boleh apa? Menggunakan hartanya. Dia tercegah dan terlarang. Dan yang melarang adalah pihak pemerintah. Nah, pewakaf supaya sah wakafnya itu disyaratkan pewakaf harus rasyida. Paham, aku mewakafkan tanahku itu untuk apa, dia itu paham. Paham ya? Paham manfaatnya apa, dia nggak ngawur. Tapi kalau dia bodoh dan lugu, tentu dia akan ngawur, Pak. Bahkan mungkin harta satu-satunya peninggalan dia untuk hidup karena dia bodoh, sudahlah diwakafkan aja wis, ya kan? Karena dia safa, bodoh. Karena bodohnya dia, kedunguan dia, ketidakngertiannya dia, keluguannya dia, maka dia mewakafkan tanpa berpikir panjang. Maka pewakaf tidak boleh semisal ini. Pewakaf tidak boleh semisal ini. Bisa dipahami ya? Jadi tadi pewakaf harus di samping dia sudah balik, ya kan? Maka dia harus memenuhi syarat ketiga, yaitu rasyida. Dia ngerti dan paham dalam menggunakan, menjual, menggunakan, membeli, dia itu paham kegunaannya apa dan dampaknya apa, itu paham. Itu paham. Maka ini syarat yang nomor 3. 3 syarat ini, Pak, 3 syarat ini diistilahkan oleh fuqaha namanya jaizut tasarruf. Orang yang boleh menggunakan hartanya. Orang yang boleh menggunakan hartanya baik dalam jual beli, menyewakan, mewakafkan, memberikan, itu harus terpenuhi 3 poin ini. Apa tadi? Balik, berakal, dan rasyid. Itu namanya jaizut tasarruf. Boleh menggunakan hartanya. Paham ya? Itu dikenal dan diringkas dengan kata jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf itu adalah gambaran 3 syarat tadi. Gambaran dari 3 syarat tadi. Apa tadi? Berakal, kemudian apa? Balik, dan rasyid. Syarat yang keempat dari pewakaf, syarat keempat dari pewakaf harus fi hal ikhtiyari. Dia mewakafkan hartanya tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Dia mewakafkan apa yang dia wakafkan itu fi hal ikhtiar, pilihan dia. Tidak ada yang memaksa dia, tidak ada satupun yang memaksa dia. Andai kata ada seorang yang memaksa dia untuk supaya dia mewakafkan, wakafnya tidak sah. Kenapa? Dia dipaksa. Dan ini syarat yang sudah disepakati. Kemudian yang nomor 5, dia harus hurriyah, merdeka. Merdeka, mengeluarkan budak. Budak ketika dia berwakaf itu enggak sah, Pak. Kenapa?
Karena budak itu seluruh hartanya milik tuannya. Berarti kalau dia mewakafkan, berarti mewakafkan apa-apa yang dia tidak miliki. Itu kan milik tuannya, milik tuannya. Oleh karenanya tidak sah seorang budak mewakaf, menjadi pewakaf. Maka para fuqaha mensyaratkan harus merdeka, merdeka. Itulah 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan syarat pewakaf. Seterusnya, ketika pewakaf sudah sah, kemudian dia mewakafkan dengan syarat. Mewakafkan dengan syarat. Maka penerima wakaf harus menerima syarat pewakaf. Bisa dipahami? Ketika pewakaf ingin mewakafkan barangnya, tapi dengan syarat. Maka penerima wakaf wajib menunaikan syaratnya selama dia menerima wakafnya. Selama syarat tadi, perhatikan, selama syaratnya tadi tidak menyelisih syariat. Yang kedua, dan tidak menyelisihi maslahat wakaf itu sendiri. Maka berarti ada 2 syarat lagi, ya. Pewakaf mensyaratkan suatu syarat. Maka bagi penerima wakaf wajib menerima syaratnya dan menjalankan syaratnya. Selama syaratnya terpenuhi 2 syarat. Syarat pertama apa? Sesuai syariat, tidak menyelisih syariat. Yang kedua, apa yang kedua? Dan tidak menyelisihi maslahat wakaf. Contoh, pewakaf mensyaratkan begini. Ini mobil tak wakafkan di Masjid Imam Syafi'i, diterima oleh yayasannya, oleh takmirnya. Oke, saya terima. Pewakaf mobil tadi mensyaratkan begini. Ini mobil tidak boleh Anda memungut biaya sedikit pun bagi orang yang mau pinjam. Paham nggih? Bagi orang yang mau pinjam itu nggak boleh Anda memungut biaya sedikit pun. Memang ini mobil untuk dipakai, ya. Jadi siapa yang pakai boleh saya wakafkan, yang penting Anda nggak boleh memungut biaya. Paham ya? Paham Pak ya ini? Berarti kan Pak? Syaratnya apa? Nggak boleh memungut biaya. Oke, saya terima. Saya terima mobil. Nah, pertanyaannya sekarang, ada orang yang setiap kali mau pinjam mobil, ya sudah pinjam aja. Yang penting jelas dipakai untuk apa kan? Dipakai untuk apa? Karena memang begitu syaratnya. Takmir tadi nggak boleh mengambil sedikit pun uang darinya. Bisa dipahami Mbak? Tapi ada tapinya Mbak. Kalau nggak dipungut biaya, mobil itu ada kerusakan, ada perawatan, STNK mati, BPKB mati. Itu dari mana duit ini? Paham Pak ya? Pun paham nggih? Jelas ya? Dari mana ini?
syarat yang diberikan oleh pewakaf tidak menyelisih syariat. Sah saja pewakaf bilang, Anda kalau nerima mobil saya, mobil wakaf saya, Anda nggak boleh memungut biaya sedikit pun bagi yang menggunakan mobil. Apakah ini menyelisih syariat? Nggak menyelisih syariat sama sekali. Tapi ini nanti akan terjadi apa? Kemaslahatan wakaf, kemaslahatan untuk mobil itu sendiri. Mobil itu kalau sesuai dengan syaratnya pasti rusak, karena nggak ada penopang uang lain untuk apa? Untuk perawatan dan perbaikan. Pasti itu. Nah, berarti kalau kita lakukan syarat tadi, maka mobil tadi akan rusak dan gak terpakai. Kasihan pewakafnya nanti jadinya. Lah ini namanya apa? Ini syarat menyelisihi maslahat wakaf itu sendiri. Apa itu maslahat wakaf? Wakaf itu gimana caranya mobil itu biar bisa baik, normal dan dipakai oleh orang. Itu maslahat wakaf. Tapi kalau kita menggunakan syarat pewakaf kita gunakan dan kita pakai, maka apa? Mobil itu wakaf tadi itu bilang maslahatnya nanti nggak bisa terpakai. Apalagi model kita kan, apalagi model-model kita. Kalau sudah bukan mobil kita ya kan, ya wis bikin mobil juga ngawur ya kan. Ya wis paling saulan wis rusak. Itu kaidahnya mobil kalau dipakai oleh banyak orang wis paling wis rusak. Wis nganggur, gak ada orang peduli. Terus piye? Sedangkan gak ada uang penopang untuk perbaikan dan seterusnya. Maka bagaimana? Penerima wakaf boleh menyelisihi syarat yang diberikan oleh pewakaf. Boleh. Tidak ada masalah. Bisa dipahami kawan? Lagi paham boten ya? Khawatir gagal paham kalau nih. Engko ujug-ujug jenengan itu dari mana menyelisih syarat ya? Makanya kalau ulang-ulang itu tandanya ini penting, jangan sampai terjadi gagal paham. Karena kebanyakan orang itu memahami harus sesuai karo syarat pewakaf. Itu nggak bisa digoyang. Nggak bisa digoyang tanpa mikir perkara yang lain, tanpa berpikir kaidah-kaidah yang lain, gitu loh Pak. Makanya saya ulang-ulang itu, jangan sampai gagal paham di situ. Ya sudah. Taib. Syarat yang menyelisihi syariat kayak piye? Disilakan kemana? Type mobil sekarang. Wes aku wakaf mobil angkutan ya, tapi dia ngasih syarat. Bisa syaratnya. Pokoknya sapa wonge sing mau pinjam, mau make, apakah itu untuk ke tempat musik atau tempat bioskop atau kemana, ente harus pinjamkan gitu kan. Ini syarat apa? Menyelisihi syariat, nggak usah diterima. Maksudnya kamu nggak lakukan syaratnya nggak apa-apa. Kamu nggak lakukan syaratnya nggak apa-apa, karena ini syarat menyelisih apa? Syariat. Kullu syartin laisa min kitabillahi walau kana mi'ata syartin fala batil. Semua syarat walaupun itu 100 syarat, selama syarat itu menyelisih syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat itu menjadi syarat batil. Makanya dalam bab akad riba, walaupun Anda sudah sepakat dalam utang piutang, kemudian disyaratkan adanya penambahan, secara hukum syariat, syarat tadi syarat batil. Enggak wajib bagi Anda untuk Anda apa? Tunaikan itu. Berarti piye? Gak bayar bunga lega.
Anda nggak dosa menurut syariat, tapi menurut hukum Indonesia ya telepon penjara ya. Lah kalau hukum syariat, kalau Anda berani, bunga nggak bakal saya bayar. Saya akan bayar pokoknya doang. Anda nggak berdosa karena syarat yang sudah Anda sepakati antara yang hutang dan yang mengutangi itu syarat batil. Maka nggak perlu Anda tunaikan itu. Itu secara syariatnya. Hukum kita ya ya, kalau Anda nggak nunaikannya terus mlebu penjara ya tinggal Anda pilih aja kan, tinggal Anda pilih. Bisa dipahami? Rukun yang ketiga sekarang dari rukun-rukun wakaf, harus ada mauquf alaih, pihak penerima. Harus ada mauquf alaihi, pihak penerima. Pihak penerima itu juga harus memiliki syarat. Adanya pihak penerima itu juga harus terpenuhi syaratnya. Syarat yang pertama yang harus dimiliki oleh penerima wakaf adalah jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf itu berarti apa? Dia harus berakal, harus apa? Baligh, dan harus rasidan, yang kayak tadi itu. Kemudian yang kedua, yang nomor 4, kan tiga dia. Yang nomor 4, dia nggak boleh dipaksa. Kelima, dia nggak boleh budak alias harus merdeka. Syarat yang ada pada pewakaf itu juga syarat penerima wakaf. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, pewakaf harus, penerima wakaf harus maklumah, diketahui. Jangan gini, aku wakafkan, ada penerima wakaf ini, penerima wakaf, tapi nggak jelas penerima wakaf ini gimana, nggak jelas. Dia yayasan, apa takmir masjid, apa itu nggak jelas. Ini nggak bisa. Harus maklumah, jelas. Ini penerima wakaf ini mau dibawa kemana ini? Dibawa ke arah mana ini? Ada pewakaf saat mewakafkan mobilmu itu, misal contoh, kamu bawa ke siapa? Ke A. Lo A itu siapa? Mbu nggak ngerti. Lo mbu nggak ngerti terus piye? Pokoknya nerimo ngono lah, nerimo piye? Nggak jelas. Jadi dijelaskan Pak, didunungkan. Oke, Anda penerima wakaf. Anda dari mana? Ini dibawa kemana? Anda dari masjid mana? Anda dari yayasan mana? Anda dari mana? Jelas. Kenapa? Kenapa ini syarat dilempar atau disampaikan oleh para fuqaha? Biar orang ini amanah atau tidak amanah. Karena ini kan terkait dengan harta kaum muslimin. Harta kaum muslimin, maka harus jelas. Syarat yang nomor 3, penerima harus menggunakan wakaf itu ala jihati birrin wa khairin duna maksiatin. Penerima wakaf harus menggunakan
wakafnya di jalan kebaikan, bukan di jalan kemaksiatan. Selama pewakaf tidak mensyaratkan sesuatu. Kalau pewakaf mensyaratkan sesuatu, jalani sesuai dengan syaratnya pewakaf. Tapi selama pewakaf tidak mensyaratkan, maka boleh penerima wakaf menggunakannya sesuai pertimbangan penerima wakaf. Yang penting di jalan apa? Kebaikan. Misal contoh kayak ada seorang datang membawa uang 1 M. Niatnya diwakafkan untuk masjid. Berarti Anda penerima wakaf jangan menggunakan uang ini di selain masjid. Karena bunyi orangnya tadi untuk masjid. Tapi kalau si pewakaf tadi membawa uang tadi, yowes pokoknya aku wakaf, terserah gitu kan, terserah gitu kan. Berarti penerima wakaf boleh menggunakan uang tadi di jalan-jalan kebaikan, tidak terikat kepada sesuatu tertentu. Kenapa? Karena tidak ada syarat dari pewakafnya. Bisa dipahami insyaallah. Taib itu syarat yang keberapa tadi? Yang ketiga. Syarat yang keempat, harus ada barang yang diwakafkan. Rukun yang keempat dari rukun-rukun wakaf, harus ada barang yang diwakafkan. Nah kalau gono barangi apa terjadi wakaf? Ya enggak lah. Pewakaf ada, penerima wakaf ada, sigo ada, di barangi kok ono lah, ikulah dolenan lah ya, nggih Pak? Nah barangin di barangi Mas, kok ono ya, kok ono apa inti kok wis ono akad wakaf, aku wakafkan tanah sekian, taib jari pewakaf ngomong ngono, jari penerima oke, wis ono akete, wis ono pewakafe, wis ono penerima wakafe. Ayo Pak lihat tanahnya. Tanahnya kok ono. Lah kan lucu lah ya. Lucu ya. Barang yang diwakafkan itu harus ada. Ini rukun yang keberapa? Yang keempat. Barang yang diwakafkan itu ada. Pun jelas? Ini rukun yang keempat. Barang yang diwakafkan harus terpenuhi syaratnya. Satu syaratnya, barang tadi malan mamlukan lil wakif hinal wakfu. Barang yang diwakafkan tadi saat dia wakafkan harus miliknya pewakaf. Ingat ya. Saat dia wakafkan barang tadi, harta tadi harus miliknya pewakaf. Orang kok miliknya adiknya, miliknya temannya, miliknya orang lain kamu wakafkan, lah luculan. Atau begini, iya nanti 10 tahun akan milikku, yo raiso lah. Kok 10 tahun? Saat dia ngomong wakaf, iku wei sopo. Harus miliknya pewakaf. Saat ngomong lo ya, sebelum itu miliknya dia, walaupun akan jadi miliknya dia setelah 10 hari, itu akan jadi miliknya. Tapi ketika mewakafkan itu bukan miliknya, nggak bisa, nggak sah wakafnya. Kenapa? Karena saat apa? Saat dia mewakafkan itu masih belum miliknya. Loh kan nanti engkau 10 dino wis milikku. Iya kan 10 dino.
Ya wis nunggu wae, gak mesti harus saiki kan ya. Gak mesti harus saiki kan nunggu kan bisa, nunggu lagi bisa. Kenapa harus sekarang? Paham nggih insyaallah? Taib. Syarat yang kedua dan syarat ini diperdebatkan oleh para ulama, yaitu bahwa barang itu langgeng bisa dimanfaatkan. Ingat bahasa ini, langgeng bisa dimanfaatkan. Ini syarat diperdebatkan oleh para ulama. Madzhabul jumhur itu sebagai syarat harus langgeng, harus langgeng pemanfaatnya. Berarti kalau barang itu hanya bisa dimanfaatkan sebulan tok, bar sebulan entek dan hilang, maka nggak bisa. Berarti kalau ada kata orang mewakafkan kipas angin, menurut madzhabul jumhur sah apa ora? Sah apa enggak? Kipas angin itu apa selamanya bisa dimanfaatkan? Gak iso, ono rusake, baru rusake buang. Ya ora? Wah ini kalau persyaratan ini repot nanti itu ya. Wakaf kipas angin, orang wakaf kipas angin kok diwakafno. Ini kok hilang kontek ya. Atau wakaf Quran. Wakaf Quran piye? Bisa nggak rusak itu? Bisa, dibuang kayak jero-jero kono sudah dipakai itu udah hilang. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, nggak disyaratkan harus dawamul intifa. Tidak disyaratkan harus dawamul intifa. Dan pendapat yang kedua ini bahwa qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Fatawal Kubra, dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala, dan saya condong pendapat yang kedua ini. Jadi wakaf tidak terikat harus dawamul intifa. Selama barang itu bisa dimanfaatkan walaupun hanya 10 hari, walaupun hanya 1 hari, walaupun hanya ya sudah cukup. Lho piye pahalai? Ya bar entek wis mari pahalai. Contoh wakaf kipas angin. Selama kipas angin itu dipakai berarti oleh pahala awakmu. Tapi kalau wis rusak dan dibuang, ya wis gak oleh pahala, wis entek pahalamu. Contoh nih, aku wakaf keramik. Selama keramikmu itu dipakai untuk sholat, yo oleh pahala. Kayak apa iki jenenge? Karpet. Selama karpetmu itu digawe sholat, ya Anda oleh pahala. Tapi wis kotor, wis blosok, wis busuk, wis apa, lalu dibuang, diganti karpet sing anyar, berarti pewakaf pertama gak oleh pahala, wis entek pahalai sesuai dengan penggunaan barang yang diwakafkan tadi. Makanya wakaf itu, barang yang diwakafkan itu tidak mesti dawamul intifa. Maka oleh karenanya Anda kalau wakaf sing cerdas, ojo wakaf yang kira-kira apa entek ya, nggak dipakai lagi. Hendaknya wakaf yang selalu dawamul intifa, itu pahala terus. Kayak apa? Tanah insya Allah gak iso di kalau masjid ini ya, kalau masjid sih moga-moga wae gak dibongkar mana ya, kasihan pewakafnya. Pokoknya bangunan, pokoknya jenis-jenis kayak gitu itu wis ya rawan, sudah rawan. Kecuali ya tak mirikmu takut sama Allah Subhanahu wa taala, gak main gonta-ganti. Kasihan yang wakafnya itu. Kasihan banget.
Jadi jangan sampai main gonta-ganti. Kasihan pewakaf itu, dia itu mengharapkan pahala loh. Kayak gini 10 bulan ganti mana wis. Gak laku ini, ketinggalan zaman. Ganti mana? Lah kare duitnya bapaknya sampaikan loh. Gonta-ganti ke? Lah kare pikiran. Maksimalkan. Selama itu masih bisa dipakai. Tapi kalau wis gak iso dipakai, mau diapain lagi gitu kan? Ya memang risiko mewakafkan barang yang tidak dawamul intifa. Syarat daripada barang yang diwakafkan itu harus ma'luman muayyana, diketahui dan ditentukan. Contoh, ada seorang datang ke jenengan, Pak, aku mau wakaf mobilku. Sedangkan jenengan duwe mobil 5. Nah, akad wakaf yang jenengan sampaikan tadi itu belum jelas, belum ditentukan. Pak, aku mau wakaf mobil. Mobil yang mana? Sedangkan dia punya 10 mobil, 5 mobil. Nah, akan terjadi nanti datang penerima wakaf njaluk sing apik. Jare pewakaf yo ojo iki. Maksud sendi, Pak? Ya iku sing elek-elek iku. Maka jadi masalah kan? Wah, ini pewakaf dan yang menerima wakaf harus ngerti syariate. Ngomong sendi, Pak, mobil yang mana? Tolong sifatkan ke kami. Mereknya opo, jenis piye, sing jelas. Atau dia mewakafkan tanah. Tanah itu kan berapa meter, tanah yang mana? Aigin lana, tentukan kepada kita. Harus jelas. Aigin lana, tentukan kepada kita. Tanah yang mana, Pak? Oh, tanah yang di situ. Berapa meter, Pak? Kan gitu, berapa meter? Apakah satu apa lagi? Satu kedok atau itu ya? Satu apa sini? Ya? Hah? Apa? Kapling. Ya ora kapling ngene iki apa jenenge? Wong desa ku jenenge apa? Satu apa? Ya ngono lah, mbok 1 hektar, mbok berang hektar ngono lah. Pokoke ono apa? Ono sebutane ngono, ono angkane gitu, Pak. Ora kok ngomong, ya iku ndi, Pak? Berapa gitu kan? Ya harus jelas, jelas berapa meter seperempat, itu harus jelas. Dan penerima wakaf juga harus tanggap. Seterusnya, di antara syaratnya barang yang diwakafkan itu tidak berkaitan dengan hak orang lain. Harta yang kau mau wakafkan itu tidak berkaitan dengan hak orang lain. Kayak apa? Kayak barangmu itu barang gadai. Anda punya tanah, Anda punya mobil, tapi saat Anda mau wakafkan, mobil itu masih sebagai jaminan kepada orang lain. Boleh enggak mobil itu kamu wakafkan, sedangkan status mobil itu masih statusnya apa? Gadai. Nah, berarti kalau status gadai berarti apa? Masih berkaitan dengan orang lain. Enggak bisa. Loh, itu kan mobilku. Ya sopo bilang mobil orang lain, mobilmu iya, tapi kan mobil ini masih sebagai apa? Jaminan. Kan kamu utang sama dia belum kebayar kan, maka ada jaminannya.
Lah berarti mobil itu sebagai jaminan bro. Memang milikmu tapi kan sebagai jaminan. Masih ada kaitannya dengan orang lain. Sehingga nggak boleh kamu wakafkan. Bisa dipahami? Atau harta itu sebagai jaminan pada perkara yang lain. Misal contoh, Anda merusak mobil orang lain, kan Anda harus ganti kan mobil itu, karena Anda yang merusakkan. Nah barang ini sudah diakadkan sebagai apa? Sebagai pengganti atau mau dijual untuk mengganti apa-apa yang kamu rusak. Berarti apa? Mobil ini berkaitan dengan hak orang lain. Gak boleh kamu wakafkan. Bisa dipahami? Kenapa gak boleh? Karena barang tadi masih ada kaitannya dengan orang lain. Baik kaitannya berbentuk barang gadai atau kaitannya barang ini sebagai ganti dari barang yang kamu telah rusakkan. Maka berarti apa? Masih berkaitan dengan orang lain. Nah, itu dipahami ya. Itu secara singkat dan secara umum. Jadi kalau ditanya rukun wakaf ada berapa? Ada 4. Paham, ada 4 yo. Yang pertama apa tadi? Harus ada sigho akad. Yang kedua harus ada pewakaf. Pewakaf ada syarat-syaratnya, sudah kami jelaskan tadi. Yang ketiga apa? Penerima wakaf, dan sudah ada syarat-syarat bagi penerima wakaf. Yang keempat apa? Ada barang yang diwakafkan, dan sudah saya sebutkan syarat-syarat barang yang akan diwakafkan. Selanjutnya, boleh enggak mewakafkan barang itu milikmu tapi belum dibagi? Paham ya? Belum dibagi. Misal contoh kayak warisan gitu kan. Warisan, tapi syaratnya bapak umat isi kan. Ya ngono. Lho kan warisan kan harus salah satu dari kedua orang tua meninggal baru ada warisan kan. Sudah jelas Pak ya? Pembagiannya jelas. Dalam warisan wis jelas. Pertanyaan gini, boleh enggak Anda mewakafkan bagianmu yang belum dibagi Pak, tapi Anda sudah jelas memiliki apa? Bagianmu jelas, cuma burung dibagi. Beda dengan kasus tadi. Kalau kasus tadi memang belum milikmu, akan menjadi milikmu setelah 10 hari. Gak bisa kamu wakafkan karena belum jadi milikmu gitu kan. Berarti barang ini udah milikmu, cuma belum dibagi. Misalnya contoh Anda berserikat, ya berserikat untuk membeli sebidang tanah 3 orang atau 1 orang ya, harga 1 M, 500 juta. Status tanah itu milikmu kan, dan milik temanmu, cuma belum dibagi. Boleh enggak saya mewakafkan milik saya yang itu belum dibagi? Paham ya? Status milik saya, mutlak milik saya, coba belum dibagi. Boleh enggak diwakafkan? Para fuqaha terjadi 2 pendapat di antara para ulama. Madzhabul jumhur boleh, gak ada masalah. Gak ada masalah. Berdasarkan hadis
Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar itu cerita ke Nabi, innal mi'ata sahmun, bahwasanya ada 100 bagian, 100 bagian yang ada pada perang Khaybar. Umar ini Pak itu belum menerima pembagian hasil perang dari Khaybar, itu belum terima di tangan. Buktinya tadi ada 100 pembagian. Takdir saya itu sudah ada penentuan Pak, udah ada penentuan. Aku itu dapat kebun, dan kebun itu yang saya belum pernah mendapatkan hasil ghanimah sebaik ini. Menurut Rasul saya apakan ini, kan itu kan. Nah, saya di sini Umar belum menerima di tangan ya, tapi sudah ditentukan dia dapat ini. Berarti udah miliknya Umar, cuma belum di tangan. Apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimintai pendapat oleh Umar, Rasul menganjurkan untuk diwakafkan. Maka ini sebagai dalil oleh madzhabul jumhur, selama itu barangnya, selama itu duitnya, selama itu miliknya dan benar-benar itu miliknya, walaupun itu belum dibagi, belum ada di tangan, maka boleh dia berwakaf dengan itu. Boleh, nggak ada masalah, berdasarkan hadis umum ini. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia mensyaratkan barang yang diwakafkan harus di tangan, harus terkobetkan. Kalau belum di tangan nggak bisa, nggak bisa. Wong belum di tangan kok diwakafkan gitu katanya. Belum di tangan, itu kan belum dibagi, belum dibagi. Kalau belum dibagi berarti apa? Belum di tangan. Tapi dari dua pendapat tadi, manakah yang paling kuat? Madzhabul jumhur itu yang paling kuat. Pertama, dalil telah datang. Yang kedua, pensyaratan di tangan ini kan butuh dalil. Yang nomor dua dibantah lagi, itu kan miliknya dia. Yang namanya miliknya dia itu udah di tangan dia, karena itu miliknya dia. Cuma belum dibagi, itu sudah dikobet di tangan dia. Beda kasusnya kalau itu bukan milikmu. Nah kalau bukan milikmu berarti gak bisa di tanganmu, itu bukan milikmu. Selama itu milikmu, maka itu adalah di tanganmu. Mereka mengkiaskan begini, mereka ini. Yo oke, padha karo diutang wong. Bukankah duit itu milikmu? Tapi apakah bisa kamu pegang duitmu? Itu kan belum tentu, ya enggak? Ya enggak? Paham enggak? Berapa banyak uang kita ke orang kan? Itu duitku, ditagih enggak bayar-bayar, Pak. Sampai elek ya, sampai elek. Capek senage. Itu bukti bahwasanya tidak semua yang kamu miliki itu di tanganmu. Maka bisa dibantah, beda kasus gitu kan. Ini utang, itu memang milikku. Ini ya, jadi memang agak mirip Pak ya. Ya sama aja, itu masih ada orang lain kan. Kan belum dibagi, berarti kan belum di tanganmu gitu kan. Tapi bagaimanapun tetap kalah dengan dalil ya, kalah dengan dalil. Kan baru dicanangkan itu milikmu, kan belum di tangan kamu. Bisa aja berubah, bisa dicolong orang kan gitu kan. Nah, pokoknya makanya kata Syafi'iyah harus di tanganmu, sehingga mewakafkan itu aman gitu kan. Selama itu masih di tangan orang lain, selama itu masih di tangan orang lain, ya itu berarti masih belum aman gitu Pak, kata Syafi'iyah. Tapi dalil telah datang, mau di lapangan dalil telah datang, berarti oleh lah Bu, boleh, berarti Bu boleh, dan itu tidak ada masalah insyaallah taala.
boleh nggak mewakafkan barang sewaan? Bicara apa maksudnya Pak? Aku nyewa rumah itu milikku, tapi aku menyewa. Boleh nggak saya sewakan sebatas apa masa sewaan itu ada? Kalau sewaannya itu apa? Sewaannya apa? Habis berarti sudah habis tanah wakaf. Contoh nih, saya nyewa hotel di pinggir masjid. Terus saya sampaikan ke Tamir, ini sewaan. Saya nyewa 5 kamar gitu kan. Itu selama sebulan. Tak wakafkan untuk masjid. Selama sebulan gitu. Nah, terus piye akete? Ya kalau tamu apa boleh nempati itu selama sebulan. Pertanyaan, boleh nggak sah nggak wakaf dengan bentuk yang semisal ini? Siapa enggak? Bentuk yang demikian siapa enggak? Dia enggak miliknya tapi dia sudah menyewanya gitu kan. Siapa enggak? Baik.